Halo, selamat datang kembali di kelas matematika. Hari ini kalian akan mempelajari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sudah siap belajar? Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, itu yang pertama, kalian diharapkan mampu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda, serta masalah yang terkait. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, rumus sudut ganda, untuk menghitung sinus dan kosinus sudut tertentu. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rumus-rumus trigonometri. Nah, di pertemuan sebelumnya, pada minggu lalu, kalian telah mempelajari bagaimana memanipulasi secara aljabar untuk mengubah perkalian sinus dan kosinus menjadi jumlah atau selisih sinus. Kemudian kalian juga sudah belajar perkalian kosinus dan kosinus menjadi jumlah kosinus, dan perkalian sinus dengan sinus yang menjadi selisih kosinus. Nah, proses manipulasi aljabar sebaliknya tentu saja dapat dilakukan. Jadi, kalian bisa mengubah jumlah dan selisih sinus menjadi perkalian sinus dan kosinus, jumlah kosinus menjadi perkalian kosinus dan kosinus, kemudian selisih kosinus menjadi perkalian sinus dengan sinus. Jadi, kalau jumlah dari sin itu akan menjadi perkalian sin kali cos. Kemudian kalau jumlah cos kali sin itu nanti jadinya seperti apa, kita akan lihat kayak gimana bentuk rumusnya. Sekarang kita akan menurunkan yang pertama, kita akan mencari rumus sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Langkah pertama, kita misalkan, kan sebelumnya kita tahu kalau rumus 2 sin X cos Y itu sama dengan sin X plus Y ditambah sin X dikurangi Y. Nah, sekarang kita misalkan X plus Y itu adalah A. Maka dari sini, ini kan X plus Y sama dengan A. Maka X itu sama dengan A dikurangi Y. Kemudian kalau kita misalkan juga X dikurangi Y itu sama dengan B, maka nilai X itu akan sama dengan B ditambah Y. Nah, misalkan ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Sekarang kalau kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, jadi di sini kan sama-sama ada X. Jadi X di persamaan 2 ini kita ganti dengan A dikurangi Y. Maka kita akan peroleh A dikurangi Y sama dengan B ditambah Y. Maka A dikurangi B itu sama dengan 2Y. Dari sini kita akan peroleh Y itu sama dengan setengah A dikurangi B. Gitu. Atau A dikurangi B dibagi 2 ya. Nah, sekarang kalian substitusi Y sama dengan setengah A dikurangi B ini ke persamaan 1. Ganti Y di sini dengan setengah A dikurangi B. Maka kita akan peroleh X sama dengan, ini kan X sama dengan A dikurangi Y, ganti Y-nya. Maka kita peroleh X sama dengan A dikurangi setengah A dikurangi B. Itu dengan operasi aljabar yang biasa, kamu akan peroleh X sama dengan setengah A ditambah B. Ingat ya, ini kan pecahan nih, setengah ini pecahan, jadi kalian samain penyebut. Ini nanti jadinya 2A dikurangi 2A per 2 dikurangi setengah A ditambah setengah B. Kayak gitu, ini dijabarkan dulu. Seperti itu. Oke, nah kita ingat lagi rumus untuk 2 sin X cos Y itu kan sama dengan sin X plus Y ditambah sin X dikurangi Y. Sekarang kita ganti. Tadi kita tahu kalau X itu kan setengah A plus B dan Y itu setengah A dikurangi B. Dengan tadi kita misalkan X plus Y itu adalah A, X dikurangi Y itu sama dengan B. Maka kita peroleh rumus 2 setengah A plus B cos
setengah kali selisih A dan B itu sama dengan sin A ditambah sin B. Maka rumus untuk sin A plus sin B itu sama dengan 2 sin setengah jumlah dari A plus A dan B kali cos setengah hasil selisih dari A dikurangi B. Contoh soal, ini nyatakan sin 3x ditambah sin x dalam bentuk perkalian. Jadi kalian jangan mikir sin 3x ditambah sin x itu akan menghasilkan sin 4x. Oke? Itu beda konteks. Kalau misalnya dia sin 3x ditambah x baru jadi sin 4x. Jadi ini kalau ini dikasih kurung gitu tanpa sin baru dia jadi sin 4x. Kalau sin 3x ditambah sin x, kalian harus pakai rumus ini. Oke. Di sini, nih di soal ini 3x itu A. Kemudian x itu adalah B. Kalau x saja berarti nilai koefisiennya adalah 1. Dan yang kalian jumlahkan di sini dia tetap, ini kan ada x. Di sini juga dijumlahkan dengan x. Nih, sin 3x ditambah sin x itu sama dengan 2 sin setengah 3x ditambah x. Ingat ini A. Bukan cuma 3-nya saja yang A, tapi semuanya si 3x itu yang A. Ditambah B-nya itu adalah X kali cos setengah 3x dikurangi X. Ini kan A dikurangi B. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah, kan 3x ditambah X itu 4x. Kemudian 3x dikurangi X itu hasilnya 2x. Maka hasilnya adalah 2 sin setengah 4x kali cos setengah 2x. Itu, ini kalian tinggal sederhanain aja. Maka kita akan peroleh 2 sin 2x cos x. Untuk ini sudah merupakan bagian akhir jawaban yang diminta. Jadi nggak usah ngide, 2 sin x. Kayak 2 sin x cos x itu hasilnya adalah sin 2 alfa gitu. Ingat, itu rumusnya sin 2 alfa berlaku kalau ini sama yang nilainya. Ini kan beda, nggak bisa diapa-apain, biarin aja. Berhenti sampai di sana. Jadi sin 3x ditambah sin 2x itu sama dengan 2 sin 2x cos x. Nah, selanjutnya ingat lagi rumus untuk 2 cos x sin y sama dengan sin x plus y dikurangi sin x dikurangi y. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita ganti x plus y dengan A, kemudian x dikurangi y-nya dengan B, kemudian x itu adalah setengah A plus B, y-nya ganti dengan setengah A dikurangi B. Maka kita akan peroleh rumus untuk sin A dikurangi B itu sama dengan 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A dikurangi B. Kita akan mencoba menghitung nilai dari sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat. Satu kali lagi Ibu ingatkan, sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat tidak sama artinya dengan sin 60 derajat. Oke? Nah, ingat lagi rumus sin A dikurangi B itu adalah 2 cos setengah A plus B kali sin setengah A dikurangi B. A-nya di sini 75 derajat, B-nya 15 derajat. Maka kita akan peroleh 2 cos setengah kali 75 derajat ditambah 15 derajat sin setengah 75 derajat dikurangi 15 derajat. Itu hasilnya adalah 2 cos setengah 90 derajat sin setengah 60 derajat. Oke, setengah kali 90 hasilnya 45, setengah kali 60 hasilnya 30. Maka kamu akan peroleh hasilnya 2 cos 45 derajat sin 30 derajat. Cos 45 derajat bernilai setengah akar 2, sin 30 derajat bernilai setengah. Maka hasilnya itu nanti kalian peroleh setengah akar 2. Jadi nilai sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kalau kalian tadi kurangkan langsung, kan dapatnya sin 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya setengah akar 3. Berbeda. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, kalian wajib pakai rumus ini. Oke? Selanjutnya, ingat lagi rumus 2 cos x cos y sama dengan cos x plus y ditambah cos x dikurangi y.
Nah, ingat lagi tadi kita misalkan X itu adalah setengah A plus B, Y itu adalah setengah A dikurangi B, dengan X plus Y itu kita misalkan A, X dikurangi Y itu sama dengan B. Maka rumus untuk cos A plus cos B itu akan diperoleh 2 cos setengah A plus B, cos setengah A dikurangi B. Nah, ini contohnya nyatakan bentuk cos 7 alfa ditambah cos 5 alfa dalam bentuk perkalian. Oke, di sini A-nya adalah 7 alfa, B-nya itu adalah 5 alfa. Maka cos 7 alfa ditambah cos 5 alfa itu sama dengan 2 cos setengah 7 alfa ditambah 5 alfa kali cos setengah 7 alfa dikurangi 5 alfa. Nah, itu nanti kalian peroleh 2 cos setengah 12 alfa, cos 2 alfa. Cos setengah kali 2 alfa. Itu hasilnya 2 cos 6 alfa, cos alfa. Ingat, jangan coba-coba jadiin ini bentuk kuadrat, karena berbeda. Ini 6 alfa, ini alfa. Biarkan saja bentuknya menjadi seperti ini. Oke, ini hasil akhirnya segini. Nah, yang terakhir, kamu perlu ingat lagi rumus 2 sin X sin Y itu sama dengan negatif cos X plus Y dikurangi cos X dikurangi Y. Nah, dengan cara yang sama, kita ganti X-nya dengan setengah A plus B, Y-nya dengan setengah A dikurangi B, nilai X plus Y itu sama dengan A, X dikurangi Y-nya sama dengan B. Maka kita akan peroleh 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A dikurangi B itu sama dengan negatif hasil selisih dari cos A dengan cos B. Maka cos A dikurangi cos B itu sama dengan negatif 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A dikurangi B. Jadi di bagian sini nih kita kalikan dengan negatif. Makanya dia negatifnya jadi di sebelah sini. Nah, maka rumus untuk cos A dikurangi cos B itu sama dengan negatif 2 sin setengah A plus B sin setengah A dikurangi B. Ini contohnya, hitunglah nilai cos 75 derajat dikurangi cos 15 derajat. Oke, di sini A-nya adalah 75 derajat, B-nya 15 derajat. Maka cos 75 derajat sama dengan dikurangi cos 15 derajat sama dengan negatif 2 sin setengah kali 75 derajat ditambah 15 derajat sin setengah 75 derajat dikurangi 15 derajat. Hasilnya adalah negatif 2 sin setengah kali 90 derajat sin setengah kali 60 derajat. Hasilnya itu negatif 2 sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Itu sama dengan negatif 2 kali setengah akar 2 kali setengah. Itu hasilnya negatif setengah akar 2. Jadi nilai dari cos 75 derajat dikurangi cos 15 derajat adalah negatif setengah akar 2. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Kalau kalian masih ada bingung, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.